Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku yang membahas seputar dunia tarot dan palm reading. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut ke videonya, mohon teman-teman yang baru bergabung di channel YouTubeku untuk bantu support channel YouTube ini agar berkembang dan memberi manfaat jauh lebih banyak dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya serta aktifkan tombol notifikasi lonceng di sebelah kanan pada channel YouTube ini dan tinggalkan komentar di kolom komentar apabila ada hal yang ingin kita diskusikan bersama ya. Oke, lanjut di video kali ini aku akan sharing ke kalian untuk ramalan tarot khusus untuk teman-teman yang berzodiak Gemini, baik seputar cinta, karir, kesehatan, dan keuangan tentunya. Dan video ramalan ini dibuat secara general ya. Bisa saja individu satu dengan individu lainnya dapat berbeda. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui ramalan kalian secara spesifik, teman-teman dapat menghubungi aku lewat akun media sosialku yang sudah aku cantumkan di description box di bawah ini ya. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk mari simak videonya. Di sini kita akan percepat proses penshufflean kartunya ya. Masih sama seperti videoku sebelumnya, untuk teman-teman Gemini, kalian di sini memperoleh 2 kartu love, 1 kartu untuk teman-teman yang masih single, dan di kartu kedua ada kartu bagi teman-teman Gemini yang sudah berpasangan ya. Di kartu ketiga ada kartu untuk melihat karir kalian, di kartu keempat ada kartu untuk melihat kesehatan teman-teman, dan di kartu yang terakhir ada kartu untuk melihat keuangan kalian ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kartu yang pertama. Di sini untuk kartu love yang masih single ya. Teman-teman Gemini memperoleh kartu Ten of Cups ya. Untuk teman-teman Gemini yang masih single namun mengharapkan adanya doi yang menyatakan cinta terhadap teman-teman lebih dulu, di sini teman-teman akan menjadi lebih emosional dan bisa menjadi lebih drama ya apabila teman-teman tidak bisa mengontrol suasana hati kalian ya. Jangan sampai calon pasangan teman-teman menjadi lebih ilfil dengan kalian apabila teman-teman tidak bisa mengendalikan diri kalian ya. Di sini sebetulnya aku melihat untuk teman-teman Gemini yang sudah memiliki harapan untuk memiliki pasangan ya, artinya sudah ada nih teman untuk kalian ajak PDKT-an, sehingga teman-teman Gemini sebaiknya tetap menjaga kestabilan dari diri kalian, tidak terlalu terburu-buru menonjolkan bahwa teman-teman memang sangat terkesan menyukai si dia ya, sehingga perlu sekali teman-teman juga di dalam fase ini saling mengenal terlebih dahulu dengan calon pasangan kalian dan melakukan sedikit teknik tarik ulur agar apa? Agar teman-teman Gemini terlihat memiliki value atau nilai yang lebih baik lagi, sehingga akan memunculkan rasa penasaran dari calon pasangan kalian. Gunanya untuk apa? Gunanya agar si doi yang aku sebutkan ini bisa memiliki rasa suka yang mendalam terhadap teman-teman, yang dimana akan ada suatu chemistry yang teman-teman bisa buat si dia tertarik kepada kalian ya. Tetapi apabila teman-teman tidak dapat mengontrol diri kalian dan terburu-buru ingin melakukan suatu pendekatan lebih dalam, yang aku takutkan malah si dia menjadi ilfil ya. Di sini juga teman-teman Gemini aku harapkan bisa juga fokus terhadap tujuan kalian. Karena apa? Teman-teman Gemini pada bulan ini mudah sekali pikiran kalian terdistraksi atau terfokus ke lain hal ya. Sehingga teman-teman akan menjadi sedikit terbagi fokus kalian. Dan hal itu juga tentunya bisa merugikan teman-teman ya. Di samping teman-teman mengharapkan untuk bisa memperoleh pasangan, kalian juga harus bisa fokus terhadap apa yang menjadi tujuan kalian sebelumnya ya. Apa yang menjadi mimpi teman-teman itu juga harus teman-teman ingat kembali ya. Dan sebetulnya apabila teman-teman Gemini pada bulan ini masih memantapkan hati untuk masih single,
itu juga tidak akan masalah. Karena apa? Teman-teman Gemini sebetulnya memiliki support system yang cukup baik ya, baik dari keluarga ataupun dari pertemanan kalian yang kalian bentuk ya. Di sini juga ada support system yang cukup memberikan suatu energi yang positif untuk teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan merasa kesepian ya. Dan tentunya ini juga berkat dukungan dari segala pihak, baik dari keluarga, sahabat, kerabat yang membantu teman-teman ya. Jadi teman-teman Gemini tidak akan selalu merasa sendiri, namun juga orang-orang yang menjadi support system teman-teman tentunya akan mendukung setiap langkah yang teman-teman ambil ya, sehingga teman-teman bisa mencapai suatu tujuan yang ingin teman-teman dapatkan pada bulan ini ya. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini untuk teman-teman Gemini yang sudah berpasangan memperoleh kartu The Hanged Man ya. Untuk teman-teman Gemini yang di bulan ini seringkali menuntut pasangan kalian menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman inginkan, aku harap teman-teman cepat-cepat sadar ya. Karena apa? Cinta yang teman-teman miliki dan harapkan pada saat ini tidak seperti yang teman-teman bayangkan atau ekspektasikan seperti di layar kaca atau di televisi ya. Teman-teman juga perlu untuk realistis melihat diri pasangan kalian, karena mereka adalah hal yang nyata dan itu jauh lebih penting. Agar apa? Agar pasangan kalian juga merasa untuk teman-teman akui sebagai pasangan, rangkul sebagai pasangan ya. Ketika teman-teman memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi bersama pasangan nih, biasanya akan terjadi kekecewaan yang mendalam yang teman-teman Gemini bisa rasakan ya. Sebetulnya kekecewaan ini tidak akan terjadi apabila teman-teman mengecilkan ekspektasi yang kalian miliki bersama pasangan ya. Dan terjadinya miskomunikasi juga tidak akan terjadi apabila teman-teman bisa meredakan konflik dari ekspektasi yang teman-teman Gemini rasakan pada bulan ini ya. Sebetulnya ini tidak ada salah, baik dari sisi pasangan kalian ataupun dari sisi teman-teman. Hanya saja kalian butuh untuk saling dimengerti pada bulan ini ya. Dan waktu untuk teman-teman bisa bertemu dengan pasangan dan terlibat dalam suatu hal yang bisa dikatakan di dalam satu wadah yang sama, itu sangat penting sekali terjadi pada bulan ini. Kenapa demikian? Karena kesibukan teman-teman Gemini ini juga bisa mengacaukan hubungan kalian bersama pasangan ya. Terjadinya miskomunikasi yang diakibatkan karena teman-teman Gemini juga fokus dengan kesibukan kalian. Ini juga akan membuat pasangan teman-teman ataupun diri kalian merasa, kenapa sih pasangan saya saat ini tidak terlalu menunjukkan sesuatu perhatian atau kasih sayangnya, padahal kalian sama-sama sibuk pada bulan ini ya. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman Gemini yang sudah menikah ya, yang sudah membangun rumah tangga juga pada bulan ini tentunya bisa merasakan rasa jenuh, rasa tidak diperhatikan karena kesibukan yang teman-teman miliki. Ini juga teman-teman bisa rasakan dan itu merupakan hal yang wajar. Namun hal ini akan menjadi tidak wajar apabila terlalu berlarut-larut tidak teman-teman selesaikan ya. Caranya menyelesaikan bagaimana? Ya dengan cara teman-teman selain komunikasi, lakukanlah pertemuan yang bisa kembali menghangatkan hubungan kalian, baik misalnya untuk teman-teman yang sudah menikah ataupun yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dengan cara apa? Ajaklah pasangan kalian untuk keluar jalan-jalan, sekedar makan. Itu juga merupakan suatu wadah yang cukup untuk kembali menghangatkan hubungan kalian bersama pasangan ya. Itu dia yang bisa aku sampaikan terkait dua kartu love untuk teman-teman Gemini. Dan berikutnya kita beralih ke kartu ketiga. Di sini dalam hal karir teman-teman Gemini memperoleh kartu Four of Cups ya. Di sini untuk hal karir ya, teman-teman Gemini, aku melihat adanya titik lelah yang teman-teman hadapi ya. Misalnya saja hari ini teman-teman merasa, kenapa ya pada bulan ini aku sedikit agak kelabakan dengan pekerjaan yang datang bertubi-tubi nih ke meja kerjaku, atau misalnya
teman-teman yang harus bekerja sip-sipan, rasanya kenapa sih hari ini bisa lebih terlambat, atau terjadi sesuatu momen di luar dugaan kalian, ataupun persoalan-persoalan lain yang membuat teman-teman merasa tidak nyaman di dalam pekerjaan kalian pada bulan ini juga merupakan sesuatu ujian untuk teman-teman Gemini untuk bisa bersikap lebih baik lagi ya. Ketika menghadapi suatu tantangan atau tragedi yang membuat teman-teman sedikit menguras emosional kalian, sebaiknya teman-teman juga lebih bersikap lembut dan tetap rendah hati dalam menghadapi persoalan ini ya. Selalu diberikan masa untuk teman-teman bisa beradaptasi kembali. Ketika teman-teman lelah, maka kalian beristirahatlah. Dan sembari juga teman-teman introspeksi ke dalam diri kalian, apa yang sudah sekiranya teman-teman lakukan, apakah ada salah yang harus teman-teman perbaiki. Kalian juga bisa cross check atau melakukan evaluasi tersebut lewat doa ya, artinya meminta pertolongan Tuhan untuk teman-teman bisa diberikan satu jalan yang lebih mudah ke depannya dan dijauhkan dari segala rintangan, khususnya untuk perjalanan karir kalian ya. Dan untuk teman-teman Gemini juga yang pada saat ini melakukan usaha mandiri seperti berbisnis, berwirausaha, juga sedikit mendapatkan suatu tantangan ya, sehingga teman-teman aku harapkan juga bisa memberikan evaluasi kepada diri kalian, dimana sebaiknya teman-teman bisa melakukan suatu perubahan ke hal yang lebih baik lagi ya. Tentunya teman-teman di dalam bekerja, di dalam dunia karir dituntut untuk bisa melakukan performa yang lebih baik daripada bulan lalu, sehingga akan menunjukkan suatu progres yang lebih positif ya. Dan daripada itu teman-teman aku harapkan kembali mengevaluasi seperti saranku yang tadi aku sampaikan, sehingga teman-teman bisa menemukan suatu solusi yang harusnya teman-teman dapatkan untuk urusan karir ya. Dan apabila teman-teman bertahan pada fase sedikit bergejolak ini, tentunya teman-teman akan melihat sesuatu hal yang indah di depan sana, khususnya untuk urusan karir kalian ya. Oke teman-teman Geminiku, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di kartu ini teman-teman memperoleh kartu Two of Cups ya, untuk kesehatan kalian ya. Untuk masalah kesehatan teman-teman Gemini, sebetulnya pada bulan ini cukup fit ya, tidak terlalu memiliki kendala yang khusus, namun hanya saja tetap teman-teman harus menjaga ataupun meningkatkan kembali ya kebugaran fisik teman-teman. Dan untuk teman-teman Gemini yang sebelumnya memang menyukai olahraga, teman-teman juga bisa melakukan rutinitas ini dengan cara meningkatkan intensitasnya ataupun mencoba hal yang baru di dalam teknik olahraga, ataupun apabila teman-teman menyukai suatu teknik olahraga ringan, kalian juga bisa lakukan dengan cara berlari ataupun berjalan-jalan baik di sekitar rumah teman-teman ataupun di dalam rumah, di halaman juga tidak masalah ya. Dan apabila teman-teman juga senang melakukan pemanasan ataupun stretching, juga teman-teman bisa lakukan tidak hanya di sore hari, tidak hanya di waktu teman-teman libur saja, tetapi di pagi hari ketika teman-teman ingin melaksanakan aktivitas sebelum berangkat kerja, itu juga teman-teman bisa lakukan di pagi hari, karena ada orang yang menyukai olahraga di pagi hari sebelum berangkat ke kantor, ataupun setelah itu dia bisa mandi, sarapan, dan berangkat ke kantor juga bisa teman-teman lakukan ya, tidak ada salahnya. Jadi hal tersebut disesuaikan teknik yang teman-teman sukai, itu monggo silakan dilakukan ya. Dan untuk teman-teman yang di sini lebih menyukai kedamaian, juga bisa melakukan teknik relaksasi, beryoga, ataupun seperti meditasi yang bisa membuat pikiran teman-teman menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang. Dan tentunya apabila juga teman-teman menyukai kombinasi dua hal itu juga cukup baik untuk teman-teman bisa terapkan pada bulan ini ya. Dan apabila teman-teman Gemini yang cenderung susah tidur ya, aku sarankan ketika tubuh kalian butuh istirahat, jadi teman-teman tidak boleh paksakan untuk diporsir terlalu keras di dalam bekerja ya, sehingga teman-teman tidak akan jatuh sakit. Walaupun dalam kondisi secara umum teman-teman cukup
fit sebetulnya. Dan apabila di dalam kondisi fit terus teman-teman paksakan tidak kembali melihat batas kemampuan diri kalian, tentunya juga tidak akan menutup kemungkinan teman-teman bisa tumbang juga ya. Dan untuk teman-teman Gemini yang pada bulan ini suka telat makan, aku sarankan untuk teman-teman kembali benahi diri kalian di dalam mencukupi kebutuhan makanan ya. Karena apa? Ini juga akan menyumbang untuk nilai stamina kalian sendiri ya. Dan untuk teman-teman Gemini yang memerlukan konsumsi vitamin, silakan dilakukan, silakan diminum sesuai dengan petunjuk pakai, karena itu juga akan membuat stamina kalian lebih terdobrak lagi dan tentunya akan membuat performa kerja kalian jauh lebih baik ya. Itu dia yang bisa aku sampaikan untuk masalah kesehatan. Secara garis besar untuk kesehatan di bulan ini teman-teman cukup baik, hanya saja perlu kalian maintenance dan jaga ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini untuk kartu yang terakhir, dalam hal keuangan teman-teman memperoleh kartu Five of Pentacles ya. Untuk masalah keuangan untuk teman-teman Gemini masih sama seperti bulan lalu ya, tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan secara tajam. Tetapi teman-teman tidak akan kekurangan makan pada bulan ini ya. Artinya apa? Ketika teman-teman Gemini memiliki tagihan di setiap bulannya, teman-teman Gemini juga akan dapat membayar tagihan tersebut secara lancar. Namun hanya saja tidak akan terlalu memiliki progresif yang signifikan untuk kenaikan keuangan kalian ya. Namun pada hal ini juga aku sarankan teman-teman Gemini tetap melakukan suatu investasi atau menabung, gunanya untuk teman-teman memiliki dana yang bisa kalian persiapkan untuk dana darurat yang sewaktu-waktu bisa teman-teman pakai ya. Sehingga untuk masalah keuangan sebetulnya tidak perlu teman-teman rasa cemas, namun teman-teman harus tetap bersyukur walaupun tidak terlalu tajam di dalam pemasukan. Kalian juga tetap bisa melakukan ataupun melakukan kewajiban untuk membayar tagihan-tagihan yang teman-teman miliki ya, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu juga yang harus teman-teman syukuri ya. Itu dia yang bisa aku sampaikan untuk kelima kartu, baik dari kartu love, kartu keuangan, karir, dan kesehatan ya. Semoga menjadi bahan introspeksi diri teman-teman di dalam 1 bulan ini, sehingga teman-teman bisa membuat suatu rencana atau keputusan untuk kalian bisa laksanakan di bulan ini ya. Apabila video ini teman-teman rasa memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya, serta share ke teman-teman di sosial media lainnya agar memberi manfaat jauh lebih banyak dan tidak ketinggalan info update seputar dunia tarot, numerologi, dan palm reading ya. Dan aku gak sabar buat ketemu kalian di videoku selanjutnya. And see you on next my YouTube channel. Bye-bye.